Tak seorang pun membayangkan bahwa sore itu perempuan tersebut akan melangkah masuk melalui pintu itu. Perempuan yang bertahun-tahun lalu mengusirnya dari rumah hanya dengan sebuah koper tanpa sepatah kata pun yang ramah, kini berdiri di depan meja pelayanan untuk memesan bunga bagi pernikahan paling penting dalam keluarga. Ia tidak mengenalinya. Bahkan ia tidak mengangkat wajah ketika berbicara. Terakhir kali mereka bertemu, Larasati Ayu Prameswari sedang menangis di depan gerbang sebuah rumah yang dalam waktu kurang dari 10 menit tidak lagi menjadi tempat tinggalnya. Kini kedua tangannya bernoda tanah, celemek terikat di pinggangnya, dan nama ibunya tertulis di kaca pintu masuk, Maya. Apa yang terjadi beberapa menit kemudian bukanlah sebuah pembalasan dendam, melainkan sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dilupakan. Sebelum melanjutkan kisah ini, jika kamu pernah dibuat merasa seperti orang asing di rumahmu sendiri, seolah-olah keberadaanmu tidak pernah benar-benar diterima, berikan tanda suka dan ikuti rahasia keluarga, karena kisah ini mungkin berbicara langsung kepadamu. Hari Minggu yang mengubah segalanya dimulai seperti hari Minggu lainnya di rumah keluarga Wiratama di kawasan Darmo, Surabaya. Larasati Ayu Prameswari bangun pagi-pagi, memanaskan air untuk membuat kopi dan mengeluarkan cangkir-cangkir besar yang hanya digunakan ketika seluruh keluarga berkumpul. Sudah 32 hari berlalu sejak pemakaman Dimas Arya Wiratama. Tanpa sengaja ia terus menghitung hari-hari itu, seperti seseorang yang menghitung anak tangga dalam kegelapan. Selama 7 tahun, rumah itu adalah tempatnya. Tidak seorang pun pernah memintanya menyiapkan sarapan keluarga setiap hari Minggu. Ia melakukannya untuk pertama kali atas kemauannya sendiri, lalu perlahan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akhirnya menjadi salah satu cara baginya untuk merasa bahwa dirinya benar-benar bagian dari keluarga. Pagi itu meja makan tertata seperti biasanya. Yang berbeda hanyalah keheningan. Ratih Kusuma Wiratama memasuki ruang makan dengan langkah tegas seseorang yang sudah mengambil keputusan bahkan sebelum duduk. Ia menempati kursi di ujung meja, melipat serbet di atas piring tanpa menggunakannya, lalu menunggu sampai semua orang hadir. Dua putra tertuanya, Reza Mahendra Wiratama dan Fajar Aditya Wiratama, duduk bersama istri mereka, Dewi Anggraeni dan Intan Maharani. Sementara Nadine Kirana Wiratama, anak perempuan bungsu keluarga itu, duduk di ujung meja dengan kardigan yang masih dikenakannya. Larasati Ayu Prameswari meletakkan teko kopi di atas meja. "Duduklah," kata Ratih Kusuma Wiratama, dan seketika suasana ruangan terasa berubah. Tidak ada bentakan. Memang tidak pernah ada bentakan di rumah itu. Ratih Kusuma Wiratama tidak perlu meninggikan suara untuk membuat orang lain mengikuti kehendaknya. Ia berbicara dengan ketenangan yang dingin dan terukur, seperti seseorang yang sedang membacakan isi sebuah perjanjian. Ia mengatakan bahwa keadaan sekarang harus diperjelas. Rumah itu sudah menjadi milik keluarga Wiratama jauh sebelum Larasati Ayu Prameswari mengenal keluarga tersebut, dan sekarang setelah Dimas Arya Wiratama tidak ada lagi, menurutnya tidak ada alasan bagi Larasati Ayu Prameswari untuk terus tinggal di bawah atap itu. Larasati Ayu Prameswari merasakan cangkir kopi di antara kedua tangannya seolah semakin dingin. Ia mencoba berbicara. Ia meminta waktu beberapa bulan untuk mencari tempat tinggal dan menyelesaikan beberapa urusan administrasi yang masih berjalan. Namun Ratih Kusuma Wiratama menghentikannya hanya dengan mengangkat dua jari. Tidak ada dokumen yang perlu dibicarakan, Nak. Kamu tidak meminta apapun, dan saya juga tidak akan memberikan apapun kepadamu. Sesederhana itu. Kemudian keluarlah kalimat yang selama berbulan-bulan berikutnya terus berputar di kepala Larasati Ayu Prameswari, terutama pada malam-malam ketika ia tidak mampu tidur. Kamu bukan bagian dari keluarga ini. Tidak pernah. Kamu menikah dan membawa nama keluarga ini karena Dimas Arya Wiratama, dan sekarang dia sudah tidak ada. Tidak seorang pun mengatakan apa-apa. Justru itulah yang paling menyakitkan. Bukan hanya kata-kata Ratih Kusuma Wiratama, melainkan keheningan yang datang sesudahnya. Reza Mahendra Wiratama dan Fajar Aditya Wiratama, kedua kakak laki-laki Dimas Arya Wiratama, hanya menunduk menatap taplak meja. Jam dinding terus berdetak seolah tidak terjadi apa-apa. Larasati Ayu Prameswari berdiri perlahan. Ia tidak membantah dan tidak meminta penjelasan. Dari pengalaman hidupnya, ia tahu bahwa orang yang sudah mengambil keputusan tidak akan berubah pikiran hanya karena seseorang menangis lebih keras.
Ia naik ke kamar yang selama bertahun-tahun ditempatinya bersama suaminya, Dimas Arya Wiratama. Beberapa saat ia berdiri di ambang pintu, memandangi tempat tidur yang masih tertata rapi dan segelas air yang karena kebiasaan masih selalu ia letakkan di meja kecil di samping tempat tidur. Kemudian ia mengambil sebuah koper dari lemari dan membukanya di atas tempat tidur. Rasanya aneh ketika Larasati Ayu Prameswari menyadari betapa sedikit barang yang benar-benar menjadi miliknya. Beberapa helai pakaian, dokumen pribadi, sepasang sepatu, sebuah cincin, dan sebuah kotak kaleng yang salah satu sudutnya penyok, benda yang dibawanya sejak hari pertama pindah ke rumah keluarga Wiratama dan tidak pernah dibukanya di depan siapapun. Di dalam kotak itu tersimpan gunting pangkas bunga milik ibunya, Maya Puspita Prameswari, dengan gagang kayu yang sudah aus karena bertahun-tahun digunakan, segulung kawat florist hijau, serta sebuah buku catatan yang dipenuhi tulisan tangan rapat milik Maya Puspita Prameswari. Selama bertahun-tahun, ibunya mencatat harga bunga, musim terbaik untuk membelinya. Berapa lama setiap jenis bunga mampu bertahan di dalam air, serta kombinasi bunga yang paling cocok untuk acara duka maupun pernikahan. Larasati Ayu Prameswari mengusap sampul buku itu perlahan, lalu menyimpannya di bagian paling bawah koper, tertutup pakaian. Ia turun membawa koper. Tidak seorang pun bangkit dari kursinya. Hanya Nadine Kirana Wiratama yang berdiri dan mengejarnya sampai ke lorong. Matanya merah, sementara kedua tangannya gemetar menahan amarah. 2 atau 3 kali ia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak satu kata pun berhasil keluar. Akhirnya, di depan seluruh keluarga, ia hanya memeluk Larasati Ayu Prameswari erat-erat di dekat pintu. "Ini salah," katanya lirih. "Ini benar-benar salah. Saya tahu. Saya antar sampai ke ujung jalan." Mereka berjalan bersama menuju gerbang. Nadine Kirana Wiratama mencoba memberikan sejumlah uang, tetapi Larasati Ayu Prameswari dengan lembut menutup kembali tangan adik perempuan suaminya itu. "Simpan saja. Kamu akan lebih membutuhkannya daripada saya pada hari ketika kamu sendiri ingin meninggalkan rumah ini." Gerbang besi menutup di belakangnya dengan suara keras, dingin, dan terasa begitu final. Larasati Ayu Prameswari tidak menoleh lagi ke arah rumah. Ia berjalan menuju jalan utama di kawasan Darmo, Surabaya, menyeret koper di atas permukaan trotoar yang tidak rata sambil mendengar roda-roda kecilnya menghantam retakan jalan. Saat itu pukul 11.30 pada hari Minggu. Kehidupan di Surabaya tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Seorang lelaki sedang mencuci mobil di depan rumahnya. Dari kejauhan terdengar radio memutar lagu lama. Larasati Ayu Prameswari duduk di sebuah halte bus dengan koper di antara kedua kakinya. Dan untuk pertama kalinya dalam 32 hari sejak pemakaman Dimas Arya Wiratama, ia benar-benar menangis. Bukan karena kehilangan rumah itu dan bukan pula karena kehilangan kamar yang pernah ditempatinya. Ia menangis karena baru saja memahami bahwa selama ini suaminya adalah satu-satunya alasan keluarga tersebut menganggap keberadaannya penting. Setelah Dimas Arya Wiratama meninggal, di mata mereka seolah-olah dirinya tidak pernah benar-benar ada. Ketika bus kota datang, Larasati Ayu Prameswari menyeka air mata dengan lengan bajunya, mengangkat koper, lalu naik. Ia belum tahu akan pergi kemana. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah dirinya tidak akan kembali. Akhirnya ia mendapatkan sebuah kamar sederhana di lantai 3 bangunan tua di kawasan Wonokromo, Surabaya. Untuk mencapainya, ia harus menaiki tangga sempit yang berbau lembab. Kamarnya hanya memiliki sebuah jendela yang menghadap ke halaman tempat para penghuni menjemur pakaian, sebuah tempat tidur, sebuah meja kecil, dan kamar mandi yang digunakan bersama. Pemilik tempat itu, Bu Rina Handayani, meminta uang jaminan sebesar 1 bulan sewa tanpa menanyakan apapun tentang masa lalunya. Dalam hati, Larasati Ayu Prameswari bersyukur karena tidak harus menjelaskan apa-apa. Selama beberapa bulan pertama, ia menerima pekerjaan apapun yang tersedia. Pada malam hari ia membersihkan kantor, sedangkan siang hari ia membantu di sebuah warung makan, mencuci piring begitu lama sampai bau sabun dan sisa makanan terasa masih menempel di tangannya bahkan setelah mandi. Ia belajar menghitung dengan tepat kapan uang rupiahnya akan habis dan bagaimana membuat persediaan makanan sederhana bertahan sampai hari berikutnya menerima upah. Ia tidak pernah mengeluh kepada siapapun.
Nadine Kirana Wiratama meneleponnya 2 kali setiap minggu. Dan jawaban Larasati Ayu Prameswari selalu sama. Ia baik-baik saja, mulai terbiasa dengan kehidupan barunya, dan Nadine Kirana Wiratama tidak perlu mengkhawatirkannya. Yang tidak pernah ia ceritakan adalah bahwa pada beberapa malam ia terbangun tepat pukul 3 dengan perasaan seolah dirinya kembali berdiri di ruang makan keluarga Wiratama. Mendengar lagi kalimat yang pernah diucapkan Ratih Kusuma Wiratama kepadanya. Setelah itu ia hanya berbaring memandangi langit-langit kamar sampai matahari terbit. Perubahan dalam hidupnya dimulai pada suatu hari Selasa, dan semuanya berawal dari sebuah aroma. Pagi itu Larasati Ayu Prameswari sedang berjalan terburu-buru melewati Pasar Pucang Anom dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Ia menghindari troli barang dan tumpukan kardus yang memenuhi lorong pasar. Ketika hendak melewati jalur yang biasa digunakannya, jalan itu tertutup karena ada barang kiriman yang sedang dibongkar, sehingga ia terpaksa mengambil lorong lain yang hampir tidak pernah dilewatinya. Di sanalah aroma itu menyentuh penciumannya. Aroma air dingin, batang bunga yang baru dipotong, dan daun hijau yang sedikit remuk, sebuah aroma lembab sekaligus segar yang tidak menyerupai apapun. Larasati Ayu Prameswari langsung berhenti di tengah lorong. Tepat di hadapannya berdiri sebuah kios bunga milik Bu Sulastri, dengan deretan ember plastik penuh air dan bunga-bunga segar yang memenuhi bagian depan kios. Bunga gladiol berdiri tegak seperti barisan prajurit, sementara bunga krisan putih diikat rapi dengan karet. Bu Sulastri sedang menata batang-batang bunga dengan kedua tangan yang basah, bergerak begitu terampil seolah jemarinya sudah menghafal setiap pekerjaan itu. Seketika Larasati Ayu Prameswari merasa seperti kembali menjadi anak berusia 9 tahun. Ibunya, Maya Puspita Prameswari, pernah berjualan bunga di pasar selama 22 tahun. Larasati Ayu Prameswari tumbuh di bawah meja dagangan itu, bermain dengan potongan-potongan batang bunga sambil tanpa sadar mempelajari banyak hal yang kemudian sempat ia lupakan bahwa dirinya tahu. Bunga anyelir mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Sekitar pukul 15 lantai harus diperciki air agar udara di sekitar bunga menjadi lebih sejuk. Dan pelanggan yang datang sambil menangis biasanya tidak membutuhkan banyak pertanyaan atau percakapan. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang bisa membantu menyelesaikan keperluannya. Maya Puspita Prameswari tidak pernah memiliki toko sendiri. Selama bertahun-tahun ia berjualan di pasar tradisional hanya dengan lapak sederhana beratapkan terpal. Tangannya kasar dan pecah-pecah karena terus-menerus terkena air dingin setiap pagi. Meskipun begitu, setiap hari ia selalu menata lapaknya dengan penuh perhatian, seolah sedang merawat sesuatu yang sangat berharga. Bunga bukan sekadar barang untuk dijual, Nak, begitu nasihat Maya Puspita Prameswari kepada putrinya. Bunga menemani manusia. Yang sebenarnya kita berikan kepada orang lain adalah rasa bahwa mereka tidak sendirian. Hari itu Larasati Ayu Prameswari terlambat tiba di warung makan tempatnya bekerja. Itulah satu-satunya kali ia datang terlambat. Sejak saat itu ia mulai mengubah rute perjalanannya. Setiap pagi ia sengaja melewati lorong tersebut lebih lambat daripada seharusnya sambil memperhatikan bagaimana Bu Sulastri bekerja. Suatu hari ia memberanikan diri bertanya dari mana perempuan itu membeli bunga. Bu Sulastri memberitahunya tentang pasar bunga Kayon dan waktu terbaik untuk datang. Pukul 4. Kalau datang setelah pukul 5, bunga yang bagus biasanya sudah diborong orang. Larasati Ayu Prameswari mencatat informasi itu di ponselnya meskipun saat itu belum mengetahui untuk apa ia akan menggunakannya. 3 minggu kemudian, secara tidak sengaja ia menemukan sebuah tempat usaha karena salah mengambil jalan. Tempat itu kecil, berada di sudut jalan yang relatif tenang di Jalan Pucang Anom, tidak jauh dari pasar. Rolling door-nya hanya terbuka setengah. Kaca pintu masuk tertutup debu begitu tebal hingga seseorang bisa menulis dengan jari di atasnya. Dari luar terlihat beberapa ember yang terbalik, sebuah meja kayu tua, dan lantai ubin lama dengan corak yang sudah jarang ditemukan. Pada kaca tertempel sebuah tulisan sederhana dengan selotip yang mulai menguning. Disewakan. Larasati Ayu Prameswari berdiri di trotoar jauh lebih lama daripada yang mampu ia jelaskan. Secara nyata tempat itu memang kosong, tetapi di dalam pikirannya ia melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia membayangkan ember-ember penuh bunga, tetesan air membasahi lantai, timbangan di atas meja, serta mendengar suara gunting memotong batang-batang bunga. Ia mengeluarkan ponsel dan memotret tempat itu,
menyimpan nomor yang tertera pada pengumuman, kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja. Malam harinya ia memperlihatkan foto tersebut kepada Nadine Kirana Wiratama. Mereka bertemu setiap 15 hari sekali di sebuah kedai kopi di kawasan Tegalsari, Surabaya, kira-kira di tengah perjalanan antara tempat tinggal mereka. Pertemuan itu selalu terjadi karena Nadine Kirana Wiratama bersikeras ingin bertemu. Dan juga karena meskipun tidak pernah mengatakannya, Larasati Ayu Prameswari sebenarnya membutuhkan kehadirannya. Nadine Kirana Wiratama memandangi layar ponsel, kemudian menatap Larasati Ayu Prameswari, lalu kembali melihat foto tersebut. Apa ini? Tidak ada apa-apa. Hanya tempat yang disewakan. Nadine Kirana Wiratama memperbesar foto dengan kedua jarinya dan memandanginya cukup lama. Tempat ini mengingatkan saya pada aroma lapa ibumu, katanya akhirnya. Larasati Ayu Prameswari mengangkat wajah. Itu hanya foto, Nadine Kirana Wiratama. Foto tidak punya aroma. Kamu tahu maksud saya. Dan memang benar, Larasati Ayu Prameswari memahami maksudnya dengan sempurna. Malam itu, setelah kembali ke kamar kecilnya di lantai 3 di Wonokromo, Surabaya, Larasati Ayu Prameswari mengeluarkan kotak kaleng dari bawah tempat tidur. Ia meletakkan gunting pangkas bunga di atas meja, membuka buku catatan milik ibunya, lalu membaca di bawah cahaya lampu meja. Tulisan tangan rapat milik Maya Puspita Prameswari, seorang perempuan yang telah meninggal 11 tahun sebelumnya, masih menyimpan begitu banyak pengetahuan, termasuk catatan tentang harga seikat bunga sedap malam pada bulan September. Setelah itu Larasati Ayu Prameswari mengeluarkan sebuah amplop dari bagian paling bawah kotak tersebut. Isinya adalah seluruh simpanan yang dimilikinya. Uang rupiah itu dikumpulkannya sedikit demi sedikit selama 7 tahun dari berbagai pekerjaan kecil yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga Wiratama. Ia menerima jahitan sederhana seperti memperbaiki keliman pakaian, menjaga anak tetangga, serta menjual agar-agar dan puding dalam bazar lingkungan. Ratih Kusuma Wiratama dahulu selalu mengatakan bahwa para istri dalam keluarga Wiratama tidak perlu bekerja mencari uang sendiri, dan Larasati Ayu Prameswari tidak pernah membantahnya. Ia hanya diam-diam menabung. Sepanjang tahun ketika dirinya bertahan hidup dengan bekerja di warung makan dan membersihkan kantor, ia tidak pernah menyentuh uang dalam amplop itu sedikit pun. Bahkan ketika selama 12 hari berturut-turut ia hanya mampu makan nasi dengan lauk yang sangat sederhana. Ataupun ketika selama seminggu ia memilih berjalan kaki selama 1,5 jam agar tidak perlu mengeluarkan uang untuk ongkos perjalanan. Sebab bagi Larasati Ayu Prameswari, isi amplop itu bukan sekadar uang. Amplop itu adalah satu-satunya bukti bahwa jika suatu hari Larasati Ayu Prameswari harus pergi, ia benar-benar memiliki kemampuan untuk pergi. Dan seorang perempuan yang tahu bahwa dirinya selalu punya jalan keluar akan tidur dengan perasaan yang berbeda. Ia menghitung lembaran rupiah itu 2 kali. Jumlahnya cukup untuk membayar uang jaminan, sewa bulan pertama, dan membeli persediaan bunga 1 kali saja. Hanya 1 kali. Jika bunga itu tidak terjual, tidak akan ada modal untuk pembelian berikutnya. Itu jelas bukan keputusan yang bijaksana. Tidak ada orang yang berpikir rasional akan melihat jumlah tabungan sekecil itu lalu berani menandatangani kontrak sewa tempat usaha. Nasihat paling masuk akal tentu akan sama. Simpan uang itu, cari pekerjaan tetap, jangan mempertaruhkan satu-satunya harta yang masih tersisa. Namun Larasati Ayu Prameswari tetap terjaga sampai pukul 2 dini hari dengan lembaran uang tersusun di atas meja. Ia teringat ibunya, Maya Puspita Prameswari, yang dahulu bekerja di bawah terpal sederhana dengan tangan kasar dan pecah-pecah karena setiap hari terkena air. Ia teringat meja makan di rumah keluarga Wiratama, suara jam dinding yang terus berdetak, dan bagaimana tidak seorang pun berbicara ketika dirinya disingkirkan. Saat itulah Larasati Ayu Prameswari memahami sesuatu. Selama 38 tahun hidupnya, ia selalu menunggu izin dari orang lain. Izin untuk berbicara, izin untuk tinggal, izin untuk merasa diterima. Kini hanya tersisa 1 orang yang dapat memberikan izin itu kepadanya, yaitu dirinya sendiri. Ia memasukkan kembali uang tersebut ke dalam amplop dan meletakkannya di samping gunting pangkas bunga milik ibunya. Keesokan paginya, ia menghubungi nomor telepon yang tertera pada papan disewakan. Proses penandatanganan perjanjian sewa berlangsung kurang dari 20 menit.
Pemilik tempat itu, Pak Darmawan, adalah seorang lelaki lanjut usia yang pernah menjalankan toko alat tulis di sana selama 30 tahun. Ia memperingatkan Larasati Ayu Prameswari bahwa lokasi di sudut Jalan Pucang Anom itu kurang menguntungkan karena kebanyakan orang hanya lewat tanpa berhenti. "Ibu mau membuka usaha apa di sini?" tanyanya. "Bunga." Pak Darmawan mengangkat alis. "Di sekitar sini hampir tidak ada orang yang sengaja datang untuk membeli bunga, Bu." Larasati Ayu Prameswari tetap menandatangani perjanjian tersebut. Pada Kamis sore, ia menerima 3 buah kunci yang tergantung pada gantungan plastik dengan warna yang sudah memudar. Sendirian, ia mengangkat rolling door sambil berjuang melawan mekanisme besinya yang berkarat, lalu melangkah masuk. Ruangan itu berbau besi lembab dan debu. Ada sarang laba-laba di sudut langit-langit serta bercak lembab pada dinding belakang. Larasati Ayu Prameswari meletakkan ketiga kunci di atas meja kayu, kemudian berdiri di tengah ruangan kosong sambil menyilangkan tangan dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 1 tahun penuh, yang ia rasakan bukanlah ketakutan. Ia merasakan sebuah awal. Namun minggu pertamanya berubah menjadi kekacauan. Pada Senin pukul 4.10, Larasati Ayu Prameswari tiba di Pasar Bunga Kayon dengan daftar belanja yang ditulis tangan dan amplop berisi modal tersimpan di saku bagian dalam jaketnya. Ia sama sekali tidak siap menghadapi suasana yang ditemukannya. Pada jam seperti itu, tempat tersebut terasa bukan seperti pasar, melainkan sebuah mesin besar yang terus bergerak. Truk-truk mundur untuk menurunkan muatan, troli barang melintas dengan cepat, lantai basah oleh air, dan udara dini hari terasa menusuk tubuh. Semua orang bergerak cepat karena mereka tahu persis kemana harus pergi dan apa yang harus dibeli. Orang yang tidak tahu hanya akan menghalangi jalan. Selama hampir 2 jam, Larasati Ayu Prameswari menjadi salah satu orang yang menghalangi itu. Ia membeli bunga mawar hanya karena terlihat cantik, bukan karena mempertimbangkan apakah bunga tersebut mudah dijual atau mampu bertahan lama. Pak Yanto Prabowo, salah seorang pedagang grosir, langsung menyadari bahwa ia masih sangat baru. Ia menjual 3 ember bunga yang sebenarnya harus segera dihabiskan pada hari itu juga tanpa menjelaskan kondisi sebenarnya. Sekitar pukul 7, Larasati Ayu Prameswari kembali ke tokonya dengan perasaan telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang bahkan tidak merasa perlu menyembunyikannya. Kemudian muncul masalah kedua. Tokonya belum memiliki lemari pendingin bunga dan ia juga tidak mempunyai cukup rupiah untuk membelinya. Bahkan untuk beberapa bulan berikutnya, membeli peralatan seperti itu masih terasa mustahil. Artinya, setiap bunga yang dibelinya harus segera terjual sebelum layu. Sementara itu, persis seperti peringatan Pak Darmawan, kebanyakan orang yang melewati sudut jalan tersebut terus berjalan tanpa berhenti. Pada hari pertama, Larasati Ayu Prameswari hanya berhasil menjual 1 ikat bunga kepada seorang perempuan yang hendak berziarah ke makam keluarganya. Hari kedua, tidak ada satupun bunga yang terjual. Pada hari ketiga, hampir separuh persediaannya harus dibuang. Ia melakukannya pada malam hari dengan rolling door diturunkan setengah agar tidak ada orang yang melihatnya membawa kantong-kantong sampah penuh bunga layu keluar toko. Setelah itu Larasati Ayu Prameswari duduk di anak tangga depan toko dengan kedua tangan masih basah. Ia bertahan di sana cukup lama sambil menghitung berapa hari lagi dirinya mampu hidup dengan sisa uang yang ada. 8 hari. Uangnya hanya cukup untuk 8 hari lagi. Ia sebenarnya bisa menyerah dan menutup toko saat itu juga. Banyak orang mungkin akan melakukan hal yang sama, dan keputusan itu pun tidak bisa dianggap salah. Namun keesokan paginya, pukul 3.30, Larasati Ayu Prameswari bangun, mengenakan jaket yang sama, lalu kembali menuju Pasar Bunga Kayon. Namun kali ini Larasati Ayu Prameswari membawa buku catatan milik ibunya. Itulah yang membuat semuanya berbeda. Di dalam buku tersebut tersimpan seluruh pengetahuan yang dikumpulkan Maya Puspita Prameswari selama 22 tahun berjualan bunga di bawah lapak beratap terpal. Bunga apa yang tahan menghadapi panasnya udara Surabaya? Bunga apa yang sebaiknya tidak dibeli pada hari Senin? Bagaimana mengenali batang bunga yang sudah 3 hari tersimpan di gudang? Apa yang harus ditanyakan kepada pedagang? Berapa harga yang pantas ditawar? Dan pada halaman pertama terdapat satu kalimat yang digarisbawahi 2 kali. Jangan membeli bunga hanya karena terlihat cantik,
belilah bunga yang mampu bertahan lama. Larasati Ayu Prameswari membeli bunga anyelir, krisan, dan gladiol putih. Bukan bunga yang sekadar cantik dipajang, melainkan bunga yang bisa bekerja keras, bunga yang mampu bertahan selama 4 hari di dalam ember berisi air tanpa cepat layu. Kali ini ia juga menawar. Caranya masih kaku dan suaranya gemetar, tetapi ia tetap menawar. Pak Yanto Prabowo, pedagang grosir yang sebelumnya memanfaatkan ketidaktahuannya, akhirnya menurunkan harga seikat bunga hanya agar tawar-menawar itu segera selesai. Dari pengalaman sederhana tersebut, Larasati Ayu Prameswari memahami bahwa harga di pasar itu bukan sekadar angka yang tertulis, melainkan sebuah percakapan yang harus berani dilakukan. Perlahan ia membangun rutinitas baru. Bangun pukul 3.30, tiba di pasar bunga Kayon pukul 4, kembali ke toko sekitar pukul 7, memotong dan membersihkan batang, mengisi ember dengan air, memerciki lantai agar udara lebih sejuk, membuka rolling door pukul 9, lalu bekerja sampai pukul 20. Setelah toko tutup, ia masih harus menyapu lantai, membuang air lama dari ember, membersihkan peralatan, kemudian kembali ke kamar kecilnya di lantai 3 di Wonokromo, Surabaya, dan seringkali langsung terjatuh di atas tempat tidur tanpa sempat mengganti pakaian. Memasuki minggu kedua, kulit kedua tangannya mulai pecah-pecah akibat air dingin pada dini hari, gesekan kawat florist, dan penggunaan gunting setiap hari. Ia teringat tangan ibunya, Maya Puspita Prameswari. Kenangan itu tidak membuatnya mengasihani dirinya sendiri. Sebaliknya, muncul perasaan lain, seolah setelah bertahun-tahun berjalan di sebuah lorong panjang, akhirnya ia menemukan pintu yang memang seharusnya dibukanya. Pada minggu ketiga, Larasati Ayu Prameswari menuliskan nama di kaca depan toko. Ia melakukannya sendiri menggunakan cat putih dan kuas tipis sambil berdiri di atas bangku kecil. Hampir sepanjang sore ia mengerjakannya karena tangannya terus gemetar dan 2 kali ia harus menghapus tulisan yang dianggapnya tidak tepat. Hanya satu kata yang akhirnya tertulis di sana, Maya. Tanpa nama keluarga, tanpa tulisan, toko bunga, tanpa hiasan apapun. Ketika turun dari bangku dan berdiri di trotoar untuk melihat hasilnya, tenggorokan Larasati Ayu Prameswari terasa tercekat. Ibunya tidak pernah mempunyai toko. Maya Puspita Prameswari tidak pernah memiliki sebuah kaca besar tempat namanya dapat dituliskan. Namun kini, di sebuah sudut jalan Pucang Anom yang sebelumnya dianggap sebagai tempat di mana orang tidak akan berhenti untuk membeli bunga, nama Maya terpampang dalam huruf putih yang dilukis dengan tangan putrinya sendiri. Pada suatu Rabu pukul 17.30, Hendra Saputra masuk ke toko. Saat itu Larasati Ayu Prameswari sedang membersihkan batang bunga di bagian belakang. Mendengar bunyi lonceng kecil di pintu, ia mengeringkan kedua tangannya pada celemek lalu berjalan menuju meja pelayanan. Di sana berdiri seorang lelaki berusia sekitar 70 tahun, mengenakan kemeja rapi yang dikancingkan sampai bagian atas. Rambutnya disisir rapi dengan sedikit air, sementara sebuah peci sederhana digenggam dengan kedua tangannya. Hendra Saputra berhenti beberapa langkah dari pintu sambil memandang ember-ember bunga tanpa berani mendekat, seolah tidak yakin apakah dirinya boleh masuk lebih jauh. Selamat sore, sapa Larasati Ayu Prameswari. Selamat sore. Hendra Saputra membutuhkan beberapa saat sebelum mampu melanjutkan. Maaf, Bu, apakah Ibu membuat karangan bunga untuk orang yang meninggal? Bisa. Kapan Bapak membutuhkannya? Besok pagi. Ia menunduk memandangi peci di tangannya. Untuk istri saya. Larasati Ayu Prameswari meletakkan gunting di atas meja. Ada saatnya seseorang perlu bertanya, dan ada pula saatnya seseorang sebaiknya tidak menanyakan terlalu banyak. Ibunya telah mengajarkan kepadanya cara membedakan keduanya. Siapa nama istri Bapak? Lelaki tua itu mengangkat wajah. Pertanyaan sederhana tersebut seolah meruntuhkan pertahanan yang sejak tadi berusaha dipertahankannya. Lestari Wulandari. Bunga apa yang paling disukai Lestari Wulandari? Hendra Saputra benar-benar memikirkannya. Matanya turun menatap lantai. Bunga putih yang aromanya kuat. Saya tidak tahu namanya. Dulu dia suka bunga seperti itu. Mungkin bunga sedap malam? Ya. Itu.
Larasati Ayu Prameswari mengangguk lalu mulai mengambil bunga. Ia memilih sedap malam, krisan putih, serta sedikit daun hijau tua sebagai pelengkap. Ia bekerja dalam diam di hadapan Hendra Saputra, tidak terburu-buru dan membiarkan lelaki tua itu menyaksikan setiap tahap pekerjaannya. Dengan tangan yang kini semakin terampil, ia menyusun karangan bunga duka di atas rangka kawat, mengikat setiap kelompok bunga, memutar rangka, lalu memperbaiki posisi batang satu demi satu. Pekerjaan itu memakan waktu sekitar 40 menit. Selama itu Hendra Saputra tidak duduk sekalipun. Ketika Larasati Ayu Prameswari akhirnya mengangkat rangkaian tersebut untuk memperlihatkan hasilnya, lelaki tua itu membawa pecinya ke dada dan memandanginya cukup lama. Indah sekali, katanya pelan. Kemudian, dengan suara yang terasa lebih berat, ia bertanya, berapa harganya, Bu? Larasati Ayu Prameswari pun menyebutkan harga yang harus dibayar. Harga yang disebutkan Larasati Ayu Prameswari adalah harga yang wajar. Tidak mahal tetapi juga tidak terlalu murah, cukup untuk menutup biaya bahan dan tenaga yang ia keluarkan. Hendra Saputra memasukkan tangan ke saku celananya dan mengeluarkan seluruh uang yang dibawanya. Ia meletakkan lembaran rupiah itu di atas meja, merapikan uang yang terlipat satu persatu, lalu mengumpulkan beberapa koin di sampingnya. Jumlahnya tidak cukup. Hampir separuh dari harga karangan bunga masih kurang. Hendra Saputra sebenarnya sudah mengetahui hal itu sebelum selesai menghitung, tetapi ia tetap menghitung sampai lembar terakhir karena tidak tahu harus melakukan apa lagi dengan kedua tangannya. Maafkan saya, Bu, katanya tanpa berani mengangkat wajah. Berikan saja bunga sesuai dengan uang yang saya punya. Buket kecil pun tidak apa-apa. Larasati Ayu Prameswari memandangi uang di atas meja, kemudian menatap karangan bunga yang sudah selesai dibuatnya. Pada detik itu ia melakukan perhitungan yang pasti akan dilakukan siapapun dalam keadaannya. Uang yang sebelumnya hanya cukup untuk bertahan 8 hari kini memang sudah bertambah sedikit dan bisa menopang hidupnya sekitar 11 hari. Tetapi bunga sedap malam yang digunakan untuk karangan itu setara dengan persediaan yang bisa dijual selama hampir 2 hari. Setelah terdiam sejenak, Larasati Ayu Prameswari mendorong seluruh uang itu kembali ke arah lelaki tua tersebut. Simpan saja, Pak Hendra. Hendra Saputra menatapnya tanpa mengerti. Bu, saya tidak bisa. Besok setelah pemakaman pasti ada keluarga dan para pelayat yang berkumpul, bukan? Bapak perlu menyediakan kopi, teh, dan makanan ringan untuk mereka. Gunakan uang ini untuk keperluan itu. Tidak, Bu. Saya akan membayar. Minggu depan saya akan kembali dan... Untuk pertama kalinya Larasati Ayu Prameswari memanggilnya dengan akrab. Pak Hendra, hari ini tidak semua hal harus dibayar dengan uang. Hendra Saputra berdiri diam sambil menggenggam pecinya erat-erat, berusaha mempertahankan ketenangan di wajahnya, tetapi akhirnya matanya tetap berkaca-kaca. Larasati Ayu Prameswari membungkus karangan bunga itu dengan hati-hati, kemudian keluar dari balik meja untuk membawanya sampai ke pintu karena rangkaian tersebut cukup berat untuk lelaki seusianya. Ia menemani Hendra Saputra sampai ke ujung jalan, tempat keponakannya, Raka Saputra, menunggu dengan sebuah mobil pickup. Larasati Ayu Prameswari meletakkan karangan bunga itu dengan hati-hati di bak belakang, memastikan seluruh bunga menghadap ke atas agar tidak rusak. Semoga Lestari Wulandari beristirahat dengan tenang. Hendra Saputra menatapnya dengan mata basah. Terima kasih, Nak. Setelah mobil itu pergi, Larasati Ayu Prameswari kembali ke toko dan menutup pintu. Ia berdiri bersandar pada meja dengan kedua telapak tangan menempel pada permukaannya, lalu cukup lama hanya memandangi ubin lantai. Malam itu Nadine Kirana Wiratama menelepon seperti biasanya, dan Larasati Ayu Prameswari menceritakan apa yang terjadi. Beberapa saat tidak terdengar suara dari seberang telepon. Jadi sebenarnya kamu kehilangan uang dari pesanan itu? Tanya Nadine Kirana Wiratama. Iya. Larasati Ayu Prameswari, kamu tidak bisa terus seperti itu. Saya tahu. Bukan begitu. Kamu benar-benar sedang menghitung setiap rupiah yang kamu punya. Kamu sendiri yang pernah mengatakan itu kepada saya. Larasati Ayu Prameswari memandang keluar melalui jendela kamar lantai 3-nya. Di halaman belakang,
Pakaian para tetangga yang tergantung di tali jemuran bergerak perlahan tertiup angin malam. Ada beberapa perhitungan yang tidak pernah bisa dicatat di atas kertas, katanya. Nadine Kirana Wiratama tidak langsung menjawab. Ketika akhirnya berbicara, nada suaranya sudah berubah. Itu kalimat yang sering dikatakan ibumu, bukan? Iya. Kamis berikutnya, sekitar pukul 10, lonceng kecil di pintu toko berbunyi 3 kali dalam waktu kurang dari 1 jam. Pelanggan pertama adalah seorang perempuan yang bertanya apakah toko bunga Maya bisa membuat karangan bunga duka seperti yang digunakan pada pemakaman Lestari Wulandari. Pelanggan kedua adalah Raka Saputra, yang datang untuk memesan rangkaian bunga bagi ibu mertuanya. Pelanggan ketiga adalah seorang perempuan yang belum pernah dilihat Larasati Ayu Prameswari sebelumnya. Perempuan itu masuk, melihat-lihat toko, lalu berkata begitu saja, saya disuruh datang ke sini oleh seorang ibu yang kemarin ikut melayat. Tidak ada orang yang benar-benar merencanakan bagaimana pelanggan pertama sebuah usaha akan terbentuk. Mereka datang sedikit demi sedikit dalam sebuah urutan yang biasanya baru bisa dipahami jauh setelah semuanya terjadi. Yang terjadi di lingkungan Pucang Anom sebenarnya sederhana. Dalam acara duka, para pelayat bisa duduk selama berjam-jam, berbincang pelan dan memperhatikan apa yang ada di sekitar mereka. Karangan bunga buatan Larasati Ayu Prameswari berada di dekat tempat persemayaman Lestari Wulandari sepanjang malam dan dilihat oleh sekitar 60 orang. Banyak dari mereka bertanya dari mana rangkaian bunga itu berasal, dan Hendra Saputra berkali-kali memberikan jawaban yang sama, dibuat oleh perempuan pemilik toko bunga di sudut jalan Pucang Anom. Ia juga menceritakan bagaimana Larasati Ayu Prameswari memberikan karangan tersebut tanpa meminta pembayaran. Meskipun Larasati Ayu Prameswari tidak pernah memintanya menceritakan hal itu dan sebenarnya lebih suka jika kebaikannya tidak dijadikan bahan pembicaraan. Sebulan kemudian, toko bunga Maya mulai dikenal sebagai tempat yang bisa diandalkan untuk membuat karangan bunga duka. Itu bukan jenis usaha yang terlihat mewah dan mungkin bukan pekerjaan yang sejak kecil diimpikan banyak orang, tetapi permintaannya stabil. Larasati Ayu Prameswari juga menemukan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Orang yang datang setelah kehilangan anggota keluarga sebenarnya tidak datang hanya untuk membeli bunga. Mereka datang dalam keadaan lelah, kurang tidur, hati berantakan, dan seringkali sudah tidak sanggup mengambil keputusan kecil sekalipun. Mereka tidak membutuhkan katalog panjang atau terlalu banyak pilihan. Mereka membutuhkan seseorang yang cukup tenang untuk menanyakan nama orang yang telah pergi, memahami apa yang diperlukan, lalu membantu mengurus semuanya. Larasati Ayu Prameswari menangani keadaan seperti itu ratusan kali. Ia menghafal jadwal 3 rumah duka di sekitar Surabaya dan terbiasa membiarkan ponselnya tetap aktif bahkan pada pukul 2 dini hari, karena kabar kematian bisa datang kapan saja dan seseorang harus siap menjawab ketika keluarga yang sedang berduka membutuhkan bantuan. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, ketika masyarakat mulai ramai melakukan ziarah kubur dan nyekar, dalam 4 hari Larasati Ayu Prameswari memperoleh penjualan sebanyak gabungan 2 bulan sebelumnya. Selama 1 minggu penuh, ia bangun pukul 2.30 untuk mempersiapkan pesanan. Nadine Kirana Wiratama bahkan mengambil cuti dari pekerjaannya untuk membantu. Keduanya bekerja sampai menjelang pagi, mengikat bunga tabur yang terdiri dari mawar, melati, kenanga, dan bunga-bunga harum lainnya ke dalam pesanan-pesanan kecil. Pada pukul 4 mereka terkadang tertawa tanpa alasan hanya karena terlalu lelah untuk melakukan hal lain. Dari keuntungan musim ziarah itu, Larasati Ayu Prameswari akhirnya mampu membeli lemari pendingin bunga bekas. Mesin itu berisik dan pintunya harus didorong cukup keras agar benar-benar tertutup. Tetapi ketika pertama kali menyalakannya, Larasati Ayu Prameswari berdiri lama memandanginya dengan rasa sayang dan bangga, seperti seorang ibu yang sedang memperhatikan anaknya tertidur. Begitulah tahun pertamanya berakhir. Setelah itu, orang-orang lain mulai menjadi bagian dari kehidupan toko bunga Maya. Yuni Kartikasari, pemilik toko roti di seberang jalan, awalnya datang setiap 15 hari untuk membeli seikat lili putih, tetapi lama-kelamaan hampir setiap pagi ia mampir hanya untuk menyapa dan menceritakan kabar terbaru dari lingkungan sekitar. Ada pula Arif Nugraha, montir dari bengkel dekat toko, yang sesekali datang dengan tangan masih hitam terkena oli dan wajah penuh rasa bersalah. Lagi, Arif? Tanya Larasati Ayu Prameswari suatu kali. Lagi? Jawabnya pasrah. Kali ini kamu berbuat apa?
Saya tidak ingat, tetapi sepertinya saya pasti melakukan sesuatu. Memasuki tahun ketiga, tanpa pengumuman dan tanpa direncanakan, pesanan untuk pernikahan mulai berdatangan. Pesanan pertama hanya sebuah pernikahan kecil. Larasati Ayu Prameswari menghabiskan 3 malam hampir tanpa tidur untuk mencoba berbagai susunan bunga meja di atas meja kerjanya. Ia memotret setiap hasil dengan ponsel, memandanginya, menghapus foto yang tidak disukai, membongkar rangkaian, lalu memulai lagi dari awal. Acara itu berjalan dengan baik. Pesanan kedua datang dari rekomendasi pelanggan pertama, dan pesanan ketiga datang dari pelanggan kedua. Pada suatu titik di tahun tersebut, Larasati Ayu Prameswari tidak lagi dikenal sekadar sebagai perempuan pemilik toko bunga di sudut Jalan Pucang Anom. Nama tokonya mulai berpindah dari satu percakapan ke percakapan lain. Jika seseorang membutuhkan bunga untuk pernikahan, orang-orang mulai berkata, "Pergilah ke toko bunga Maya." Pada tahun keempat, Larasati Ayu Prameswari mempekerjakan seorang gadis berusia 19 tahun bernama Nabila. Tangannya cekatan, gerakannya cepat, dan hampir mustahil baginya untuk diam lebih dari 40 detik. Larasati Ayu Prameswari mengajarinya dengan cara yang dahulu digunakan Maya Puspita Prameswari untuk mengajarinya. Bukan dengan penjelasan panjang, melainkan dengan memperlihatkan bagaimana pekerjaan dilakukan lalu membiarkannya belajar melalui tangannya sendiri. Suatu sore ketika sedang menata ember-ember bunga bersama Nabila, Larasati Ayu Prameswari tiba-tiba menyadari bahwa sudah berminggu-minggu dirinya tidak lagi terbangun pukul 3 dini hari karena mimpi tentang ruang makan keluarga Wiratama. Tokonya pun perlahan berubah. Ia memperbaiki tata ruang, mengecat dinding belakang, dan mengganti meja kayu lama dengan meja kerja yang lebih lebar agar dua orang dapat merangkai bunga berdampingan. Hanya ubin tua di lantai yang tidak pernah disentuhnya. Ia membiarkannya tetap seperti ketika pertama kali menemukan tempat tersebut. Pada suatu Sabtu di tahun kelima, ketika hendak menutup toko, Larasati Ayu Prameswari berdiri di ambang pintu dan memandangi seluruh ruangan. Ada 5 ember penuh bunga, lemari pendingin yang berdengung di sudut, daftar 3 pesanan yang ditempel dengan selotip pada cermin, dan aroma batang bunga segar yang seolah sudah meresap ke dalam dinding. Saat itulah sebuah pemikiran muncul. Selama 7 tahun tinggal bersama keluarga Wiratama, dirinya selalu dikenal sebagai istri Dimas Arya Wiratama. Begitulah orang memperkenalkannya dan begitulah orang memandangnya. Siapkan kopi, bantu ibu mertua, jangan membantah. Kehidupan itu sebenarnya tidak pernah terasa kasar atau kejam. Justru ada sesuatu yang lebih berbahaya. Kehidupan itu terlalu nyaman. Di tengah kenyamanan tersebut, tanpa menyadarinya Larasati Ayu Prameswari telah menerima gagasan bahwa nilai dirinya ditentukan oleh orang lain dan bahwa nilai itu bisa dicabut kapan saja ketika mereka tidak lagi menginginkannya. Dan memang, mereka pernah mencoba mencabutnya. Namun setelah bertahun-tahun, ia akhirnya memahami bahwa yang mereka ambil sebenarnya bukanlah nilai dirinya. Ia teringat kembali ucapan Ratih Kusuma Wiratama di ruang makan pada hari itu. "Kamu menikah dengan membawa nama keluarga ini, dan sekarang orang yang memberimu hubungan dengan nama itu sudah tidak ada." Untuk pertama kalinya Larasati Ayu Prameswari mampu mengingat kalimat tersebut sampai selesai tanpa merasakan sakit. Bahkan ia menemukan sebuah kebenaran tersembunyi di balik perkataan Ratih Kusuma Wiratama. Sesuatu yang mungkin tidak dimaksudkan perempuan itu ketika mengucapkannya. Larasati Ayu Prameswari memang tidak pernah benar-benar menjadi milik keluarga Wiratama. Dan sekarang ia menyadari bahwa dirinya memang tidak perlu menjadi milik mereka. Larasati Ayu Prameswari menurunkan rolling door toko. Di trotoar, Nadine Kirana Wiratama sudah menunggunya sambil membawa 2 gelas kopi dari kedai dekat sana. Selama berbulan-bulan terakhir, Nadine Kirana Wiratama selalu datang pada hari Sabtu sehingga tidak ada lagi yang mempertanyakan kebiasaan tersebut. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya. "Tidak ada. Hanya hal-hal kecil." Mereka duduk berdampingan di anak tangga depan toko seperti yang sudah berkali-kali mereka lakukan, masing-masing memegang kopi hangat dengan rolling door tertutup di belakang mereka. Nadine Kirana Wiratama terdiam beberapa saat sambil memutar gelas di antara kedua tangannya. Kemudian ia menoleh kepada Larasati Ayu Prameswari. "Larasati Ayu Prameswari, ada sesuatu yang harus saya katakan." Ia menarik napas. "Saya akan menikah."
Pernikahan itu ditetapkan berlangsung pada bulan Oktober. Malam itu juga, masih duduk di anak tangga depan toko, Nadine Kirana Wiratama akhirnya mengutarakan permintaannya secara langsung. Ia sudah berminggu-minggu berlatih mengucapkannya dan tidak sanggup menahannya lebih lama. Saya ingin kamu yang mengurus semua bunga untuk pernikahan saya. Larasati Ayu Prameswari tidak langsung menjawab. Jangan bilang tidak, Larasati Ayu Prameswari. Ibumu akan berada di sana. Ini pernikahan saya. Tetapi Ratih Kusuma Wiratama akan berada di sana, Nadine Kirana Wiratama. Nadine Kirana Wiratama menggenggam gelas kopinya semakin erat. Sudah 6 tahun saya membawa ingatan tentang apa yang saya lihat pada hari Minggu itu. 6 tahun, dan sampai sekarang saya masih belum menemukan cara untuk mengatakan semuanya langsung kepada ibu saya tanpa merasa ada sesuatu dalam diri saya yang akan hancur. Ia terdiam sambil memandang jalan. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah saya ingin bunga buatanmu ada di pernikahan saya. Akhirnya Larasati Ayu Prameswari mengatakan iya. Setelah itu, tanpa direncanakan, keduanya tidak membicarakan persoalan tersebut lebih jauh. Nadine Kirana Wiratama kemudian memberikan kepada ibunya semua informasi yang diminta. Nama toko, alamat, nomor telepon, bahkan foto gapura bunga yang sebelumnya dikirim Larasati Ayu Prameswari melalui pesan. Nadine Kirana Wiratama sama sekali tidak menyembunyikan apapun, dan sebenarnya memang tidak ada yang perlu disembunyikan karena nama yang tertulis pada kaca depan toko hanyalah Maya. Selama 7 tahun Larasati Ayu Prameswari menjadi menantunya dan menghadiri begitu banyak pertemuan keluarga pada hari Minggu. Ratih Kusuma Wiratama tidak pernah sekalipun bertanya siapa nama ibu kandung menantunya. Namun informasi yang diberikan Nadine Kirana Wiratama tetap belum cukup bagi Ratih Kusuma Wiratama. Selama 35 tahun, perempuan itu terbiasa mengatur hampir setiap acara keluarga Wiratama, bahkan sampai jumlah serbet yang harus disediakan. Karena itu jawabannya sudah bisa ditebak. Ia ingin melihat tempat tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Pada suatu Selasa di bulan September, pukul 16.20, Larasati Ayu Prameswari sedang berada di ruang belakang toko, duduk di lantai sambil menyusun kerangka gapura pernikahan menggunakan kawat tebal. Lututnya kotor dan rambutnya diikat sederhana ke belakang. Ia sudah bekerja sejak pukul 4 pagi dan punggungnya terasa sakit. Ketika lonceng kecil di pintu berbunyi, ia tidak mengangkat kepala karena Nabila sedang menjaga meja depan. Namun begitu mendengar suara pelanggan yang baru masuk, kedua tangan Larasati Ayu Prameswari berhenti dengan sendirinya meskipun masih menggenggam kawat. Selamat sore. Saya datang untuk melihat beberapa contoh rangkaian. Ini untuk pesanan pernikahan keluarga Wiratama. Ada suara-suara tertentu yang tidak pernah berubah. Seandainya 20 tahun lagi berlalu tanpa pernah mendengarnya, Larasati Ayu Prameswari yakin dirinya tetap akan mengenali suara itu di tengah lorong yang dipenuhi orang. Cara perempuan itu mengucapkan salam seolah selalu memiliki maksud lain di baliknya, serta nada bicara seseorang yang sepanjang hidupnya terbiasa membuat orang lain menunggu, bukan menunggu orang lain. Dari ruang belakang, Larasati Ayu Prameswari mendengar Nabila menjawab, kemudian suara langkah kaki terdengar di atas ubin tua. Apakah banyak orang yang bekerja di sini? Tanya Ratih Kusuma Wiratama. Tidak, Bu. Hanya pemilik toko dan saya. Jawab Nabila. Begitu? Ratih Kusuma Wiratama terdiam sejenak. Anak perempuan saya bilang tempat ini sangat bagus. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa untuk acara sebesar pernikahan, seharusnya kita tidak sembarangan memilih toko kecil di sudut jalan. Tetapi dia tetap bersikeras, jadi saya datang sendiri untuk melihatnya. Larasati Ayu Prameswari menutup mata selama 1 detik. Kemudian ia melepaskan kawat dari tangannya, membersihkan kedua telapak tangan pada celemek, berdiri, dan berjalan menuju bagian depan toko. Ratih Kusuma Wiratama sedang membelakanginya sambil memeriksa seember bunga lisianthus dengan 2 jari, seperti seseorang yang sedang memilih buah di pasar. Ia mengenakan setelan formal berwarna krem gading dengan tas tangan tergantung di lengan. Tubuhnya tampak lebih kurus dan lebih kecil daripada yang diingat Larasati Ayu Prameswari. Detail itu terasa hampir tidak nyata karena selama bertahun-tahun dalam ingatannya, Ratih Kusuma Wiratama selalu tampak begitu besar dan berkuasa. Selamat sore, kata Larasati Ayu Prameswari.
Ratih Kusuma Wiratama berbalik dengan mulut yang sudah terbuka seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Suasana toko bunga maya mendadak berubah menjadi keheningan yang aneh. Nabila, yang sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi, bergantian memandang kedua perempuan itu. Larasati Ayu Prameswari tetap berdiri di belakang meja dengan kedua tangan bertumpu pada permukaan kayu. Ia tidak menyilangkan lengan, tidak merapikan rambut, dan tidak melakukan apapun untuk membuat dirinya tampak lebih pantas atau lebih berhasil daripada keadaan sebenarnya. Ratih Kusuma Wiratama masih terlihat sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Larasati Ayu Prameswari? Iya. Kamu? Pandangan Ratih Kusuma Wiratama bergerak mengelilingi ruangan, dan kali ini ia benar-benar memperhatikan semuanya. Nama Maya pada kaca depan, lemari pendingin bunga, ember-ember penuh bunga segar, serta daftar pesanan yang ditempel pada cermin. Semua ini milikmu? Ini milik saya. Sejak kapan? 5 tahun. Ratih Kusuma Wiratama meletakkan satu tangan pada tepi meja untuk menopang tubuhnya. Gerakannya sangat kecil dan ia berusaha membuatnya tidak terlihat, tetapi Larasati Ayu Prameswari tetap menyadarinya. Tanpa mengalihkan pandangan dari perempuan di hadapannya, Larasati Ayu Prameswari berkata, "Nabila, tolong ambilkan kopi dari toko Bu Yuni di seberang jalan." "Baik, tidak perlu terburu-buru," kata Larasati Ayu Prameswari. Nabila pun keluar. Lonceng kecil di pintu berbunyi, lalu pintu tertutup dan kini hanya tinggal mereka berdua. "Nadine Kirana Wiratama sudah tahu," kata Ratih Kusuma Wiratama. "Itu bukan pertanyaan." "Iya." "Dan dia tidak pernah memberitahu saya?" "Tidak." Ratih Kusuma Wiratama mengeluarkan tawa pendek tanpa sedikitpun kegembiraan, lalu menatap permukaan meja. "Tentu saja dia tidak memberitahu saya." Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Dari luar terdengar sebuah truk pengiriman melintas di jalan. "Saya akan memindahkan pesanan pernikahan itu ke tempat lain," kata Ratih Kusuma Wiratama. "Tidak perlu khawatir, saya akan bicara dengan Nadine Kirana Wiratama." Nadine Kirana Wiratama sudah memilih. Dia tidak tahu apa yang, Nadine Kirana Wiratama sudah berusia 31 tahun dan akan menikah. Dia tahu persis apa yang dia pilih. Ratih Kusuma Wiratama mengangkat wajah, dan dalam gerakan sederhana itu Larasati Ayu Prameswari melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya pada perempuan tersebut. Ratih Kusuma Wiratama tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berdiri di tengah toko bunga maya, dengan tas tangan masih tergantung di lengannya, dikelilingi aroma air dingin dan batang bunga segar, tanpa satupun kalimat yang sudah disiapkan. "Mau saya ambilkan air minum?" tanya Larasati Ayu Prameswari. Justru pertanyaan sederhana itulah yang meruntuhkan pertahanan Ratih Kusuma Wiratama. Bukan kemarahan, bukan tuduhan, melainkan kesopanan dari perempuan yang pernah ia usir. Ratih Kusuma Wiratama duduk di bangku dekat meja tanpa mengatakan apa-apa karena kedua kakinya seolah tidak lagi kuat menopang tubuhnya. Ia meletakkan tas di atas pangkuan lalu menatap kedua tangannya sendiri. "Saya tahu kamu tidak pernah meminta apapun," katanya akhirnya. Larasati Ayu Prameswari tetap diam. Soal kepemilikan rumah itu sebenarnya tidak pernah menjadi persoalan. Tidak pernah, bahkan 1 menit pun. Rumah di Darmo itu sudah tercatat atas nama suami saya, Bambang Surya Wiratama, sejak sebelum Dimas Arya Wiratama lahir. Secara hukum kamu memang tidak memiliki hak kepemilikan atas rumah itu, bahkan seandainya kamu menginginkannya. Ratih Kusuma Wiratama menelan ludah. "Saya tahu semuanya." Adrian Setiawan, pengacara keluarga kami, menjelaskannya kepada saya 2 minggu setelah pemakaman. "Saya tahu," jawab Larasati Ayu Prameswari. "Tidak. Kamu belum tahu." Untuk pertama kalinya Ratih Kusuma Wiratama mengangkat wajah dan menatapnya langsung. "Pada hari Minggu ketika saya menyuruhmu pergi, saya sudah mengetahui semuanya," Larasati Ayu Prameswari. "Ketika saya mengatakan semua kata-kata itu kepadamu, saya sudah tahu." Larasati Ayu Prameswari merasakan sesuatu di dalam dadanya seperti perlahan kembali ke tempatnya,
Sesuatu yang selama bertahun-tahun terasa bengkok dan tidak pernah benar-benar selesai. Kalau begitu, mengapa? Ratih Kusuma Wiratama membutuhkan waktu lama sebelum mampu menjawab. Karena anak laki-laki saya meninggal. Kalimat itu terdengar begitu mentah, tanpa alasan yang diperindah dan tanpa usaha membela diri. Anak laki-laki saya yang baru berusia 41 tahun meninggal di rumah sakit, dan saya tidak bisa melakukan apapun. Sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Saya yang selama 35 tahun mengatur segala sesuatu di rumah itu, sebulan setelah kematiannya masih tidak mampu mengubah apapun. Lalu saya melihat kamu berada di dapur saya, menyiapkan kopi untuk keluarga pada hari Minggu seperti biasa, seolah dunia masih berjalan sebagaimana mestinya. Dagu Ratih Kusuma Wiratama mulai bergetar. Kemudian saya memutuskan bahwa setidaknya masih ada satu hal yang bisa saya kendalikan. Saya bisa menentukan siapa yang boleh tinggal di rumah saya. Dengan cepat ia menyeka wajah menggunakan punggung tangan, hampir dengan kemarahan terhadap dirinya sendiri. Saya membutuhkan seseorang untuk saya salahkan supaya orang itu bukan diri saya sendiri. Larasati Ayu Prameswari menyandarkan kedua tangannya pada meja. Ia tidak mengatakan apa-apa karena saat itu memang belum ada sesuatu yang perlu dikatakan. Nadine Kirana Wiratama tidak berbicara dengan saya selama 2 tahun, lanjut Ratih Kusuma Wiratama. 2 tahun, Larasati Ayu Prameswari. Saat hari raya dia hanya mengirim satu pesan singkat. Itu saja. Ia berhenti sejenak. Reza Mahendra Wiratama pindah ke kota lain. Fajar Aditya Wiratama hanya datang sekitar sekali setiap 3 bulan dan selalu pulang sebelum makan malam. Pertemuan keluarga setiap hari Minggu berakhir. Semuanya berhenti pada Minggu ketika kamu pergi dan tidak pernah kembali seperti dulu. Ia menggeleng perlahan, seolah sampai sekarang masih sulit memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saya pikir sebuah rumah bisa tetap menjadi rumah dengan sendirinya. Saya pikir selama bangunannya masih ada, semuanya akan tetap sama. Pandangannya turun ke ubin tua di lantai. Ternyata yang membuat rumah itu terasa seperti rumah adalah kamu, Larasati Ayu Prameswari. Kamu yang setiap minggu mengeluarkan cangkir-cangkir besar dan menyiapkan semuanya. Cahaya sore di luar mulai meredup. Ratih Kusuma Wiratama membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop, meletakkannya di atas meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Larasati Ayu Prameswari dengan 2 jari. Ini milikmu. Larasati Ayu Prameswari tidak menyentuh amplop tersebut. Dimas Arya Wiratama memiliki asuransi jiwa sejak usia 23 tahun. Sejak pertama kali mulai bekerja, kata Ratih Kusuma Wiratama dengan suara datar seperti seseorang yang sedang membacakan isi dokumen. Saat membuatnya, dia mencantumkan nama saya sebagai penerima manfaat karena ketika itu belum ada orang lain dalam hidupnya. Kemudian dia menikah denganmu, tetapi tidak pernah mengubah nama penerima manfaat itu. Tidak pernah. Mungkin karena ketika seseorang masih berusia 30-an, dia tidak membayangkan bahwa hal seperti itu akan menjadi penting begitu cepat. Ratih Kusuma Wiratama berhenti sejenak. Saya mencairkan uang itu 4 bulan setelah pemakaman, lanjut Ratih Kusuma Wiratama. Secara hukum uang itu memang menjadi hak saya. Saya tidak memalsukan dokumen apapun, tidak menyembunyikan apapun, dan tidak mengambil sesuatu yang secara tertulis tercatat atas namamu. Ia mengangkat wajah. Tetapi sejak hari pertama, saya tahu persis kepada siapa uang itu seharusnya diberikan. Ratih Kusuma Wiratama mendorong amplop tersebut beberapa sentimeter lagi ke arah Larasati Ayu Prameswari. Jumlahnya masih utuh. Tidak 1 rupiah pun saya gunakan. Selama hampir 6 tahun uang itu tersimpan di rekening bank, menunggu sampai saya memiliki keberanian untuk datang menemuimu. Larasati Ayu Prameswari tetap tidak menyentuhnya. Masih ada lagi, kata Ratih Kusuma Wiratama. Kali ini ia berbicara lebih cepat, seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun menyiapkan semua kalimat tersebut dan tahu bahwa jika berhenti terlalu lama, keberaniannya akan hilang. Kamarmu masih seperti dulu. Saya tidak mengubah apapun. Barang-barang Dimas Arya Wiratama masih berada di sana. Rumah itu sangat besar, sementara saya sendirian di dalam 8 kamar, Larasati Ayu Prameswari. 8 kamar.
Dan saya tidak membutuhkan apapun darimu. Saya tidak meminta kamu pulang untuk merawat saya. Ia menarik napas. Di pernikahan Nadine Kirana Wiratama nanti akan ada 180 tamu. Seluruh keluarga Wiratama akan hadir. Orang-orang yang duduk di meja makan pada hari Minggu ketika saya mengusirmu juga akan berada di sana. Semuanya. Saya akan berdiri di depan mereka dan mengatakan apa yang sudah saya lakukan kepadamu. Saya akan mengatakan bahwa saya salah. Ratih Kusuma Wiratama berhenti sejenak, kemudian berkata pelan, "Pulanglah ke rumah." Pada saat itu lonceng kecil di pintu berbunyi. Nadine Kirana Wiratama masuk dengan kunci mobil masih berada di tangannya. Lalu berhenti di tengah toko ketika melihat ibunya duduk di bangku dan Larasati Ayu Prameswari berdiri di belakang meja. Selama beberapa detik tidak seorang pun berbicara. Nadine Kirana Wiratama kemudian berjalan melintasi toko, masuk ke belakang meja, berdiri tepat di samping Larasati Ayu Prameswari, lalu tetap berada di sana. Itu hanya sebuah gerakan kecil yang mungkin mudah dilewatkan orang lain, tetapi Ratih Kusuma Wiratama melihatnya. Ia melihat di sisi mana anak perempuannya memilih untuk berdiri dan memahami sepenuhnya arti pilihan tersebut. Larasati Ayu Prameswari memandang amplop di atas meja kayu, lalu menatap perempuan yang duduk di hadapannya. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia tidak merasakan satupun emosi yang selama bertahun-tahun dibayangkannya akan muncul pada saat seperti ini. Pada bulan-bulan pertama setelah diusir, ketika tinggal sendirian di kamar lantai 3 di Wonokromo, ia telah membangun adegan seperti ini ribuan kali di dalam pikirannya. Dalam setiap bayangan itu, ia selalu memiliki kalimat yang sempurna untuk diucapkan. Berkali-kali ia tertidur sambil mengulang kalimat-kalimat tersebut di dalam kepala, seperti seseorang yang tidur sambil memeluk sesuatu yang keras. Sekarang Ratih Kusuma Wiratama benar-benar berada di hadapannya, tampak jauh lebih kecil daripada yang selama ini tersimpan dalam ingatannya, menawarkan kembali hampir semua hal yang pernah direnggut darinya. Anehnya, semua kalimat yang dahulu terasa begitu penting kini tidak berguna sama sekali. Larasati Ayu Prameswari akhirnya berkata, "Ibu Ratih, apakah ibu tahu pukul berapa saya bangun setiap pagi?" Ratih Kusuma Wiratama berkedip, tidak menduga pertanyaan itu. Pukul 3.30. Setiap hari kecuali hari Minggu, saya pergi ke pasar bunga Kayon. Saya membeli bunga, kembali ke sini, memotong dan membersihkan batangnya, mengisi ember, memerciki lantai dengan air, lalu membuka toko pukul 9. Ia berbicara tanpa kemarahan, dengan nada sederhana seperti sedang menjelaskan sebuah rutinitas sehari-hari. Sudah 5 tahun saya melakukan semua itu. Tangan saya pernah pecah-pecah karena terus terkena air dan kawat, dan sampai sekarang kulitnya tidak pernah benar-benar kembali seperti dahulu. Pada bulan pertama saya membuang bunga yang nilainya hampir setara dengan penjualan selama seminggu. Saya pernah duduk di anak tangga di luar sana dan menangis karena tidak tahu apakah toko ini akan bertahan. Ia menunjuk pintu dengan dagunya. Saya tidak menceritakan semua ini agar ibu merasa kasihan kepada saya. Saya menceritakannya karena sekarang ibu sedang menawarkan sebuah kamar kepada saya. Ratih Kusuma Wiratama membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Untuk apa saya kembali ke sebuah kamar yang sudah tidak saya rindukan? Keheningan memenuhi toko. Larasati Ayu Prameswari akhirnya meletakkan telapak tangannya di atas amplop, tetapi bukan untuk segera mengambilnya. Ia hanya menahannya di bawah telapak tangannya. Uang ini dibayar oleh Dimas Arya Wiratama dari penghasilannya selama 18 tahun. Dan ibu benar, uang ini memang seharusnya menjadi hak saya. Saya akan menerimanya. Karena ketika suami saya membayar asuransi itu, dia melakukannya untuk melindungi seseorang, dan setelah kami menikah, orang itu adalah saya. Saya juga tidak pernah menolak sesuatu hanya karena gengsi ketika memang itu menjadi hak saya. Ia menarik amplop tersebut beberapa sentimeter ke sisinya. Tetapi uang ini tidak membeli apapun. Uang ini hanya kembali ke tempat yang sejak awal memang seharusnya. Larasati Ayu Prameswari, rumah itu milik ibu, jawab Larasati Ayu Prameswari. Sejak dahulu memang milik ibu. Ibu sendiri yang mengatakannya kepada saya, masih ingat? Dari semua yang dikatakan pada hari Minggu itu,
Mungkin hanya bagian itulah yang benar. Ratih Kusuma Wiratama menundukkan kepala. Ketika perempuan itu hendak kembali membicarakan rencananya untuk berdiri di depan seluruh tamu pada pernikahan Nadine Kirana Wiratama dan mengakui kesalahannya, Larasati Ayu Prameswari perlahan menggelengkan kepala. Tidak, jangan lakukan itu, kata Larasati Ayu Prameswari. Mengapa tidak? Karena itu bukan untuk saya. Itu untuk ibu sendiri. Ia mengatakannya tanpa nada tajam, bahkan hampir lembut. Saya sudah tidak membutuhkan orang-orang itu mengetahui apa yang terjadi. Saya membutuhkan 3 tahun untuk berhenti mengharapkan pengakuan mereka. Jadi jangan kembalikan kebutuhan itu kepada saya sekarang. Nadine Kirana Wiratama menutup mulut dengan tangannya. Ratih Kusuma Wiratama menatap Larasati Ayu Prameswari seolah baru pertama kali benar-benar melihat perempuan di hadapannya, dan anehnya memang itulah yang sedang terjadi. Saya sudah punya rumah, kata Larasati Ayu Prameswari. Memang kecil. Hanya sebuah kamar dengan jendela yang menghadap ke tempat jemuran dan kompor 2 tungku. Ia meletakkan kedua tangannya di atas meja. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintunya lalu mengusir saya. Tidak ada yang berkata apa-apa. Dan saya punya ini. Larasati Ayu Prameswari memandang sekeliling toko bunga maya dengan tenang. Semua ini saya bangun sendiri dengan tangan yang ibu lihat sekarang, dengan buku catatan milik ibu saya, tanpa bergantung pada nama keluarga siapapun. Ia menegakkan tubuh. Tempat ini tidak sempurna dan membangunnya juga tidak mudah. Tetapi ini milik saya, dan itu sudah cukup. Ratih Kusuma Wiratama tetap duduk di bangku cukup lama. Ketika akhirnya berbicara, tidak ada lagi suara dingin perempuan yang dahulu duduk di ujung meja makan keluarga, tidak ada lagi nada seseorang yang terbiasa menentukan segalanya. Maafkan saya, Larasati Ayu Prameswari. Larasati Ayu Prameswari hanya mengangguk sekali. Saya mengusirmu dari rumah pada bulan ketika kamu baru saja menguburkan suamimu. Saya melakukannya di depan anak-anak saya, padahal saya tahu kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Setiap kata terasa sulit bagi Ratih Kusuma Wiratama, tetapi ia tetap mengucapkan semuanya. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memperindahnya. Itulah yang saya lakukan. Iya. Memang itulah yang ibu lakukan. Dan saya membutuhkan 6 tahun untuk datang dan mengatakannya kepadamu. Bahkan sebenarnya saya tidak datang untuk mengatakannya. Saya datang hanya untuk melihat contoh rangkaian bunga. Larasati Ayu Prameswari mengembuskan napas perlahan. Ia teringat bulan-bulan pertama setelah diusir, malam-malam ketika dirinya terbangun pukul 3, dan kalimat Ratih Kusuma Wiratama yang dahulu seperti serpihan tajam tertanam di dalam dadanya, terasa menusuk setiap kali ia berbaring untuk tidur. Namun kini ia menyadari serpihan itu sudah tidak ada. Ia bahkan tidak tahu kapan tepatnya rasa sakit tersebut menghilang. Mungkin pada suatu waktu di antara hari ketika ia membuat karangan bunga untuk Lestari Wulandari dan hari ketika ia melukis nama Maya pada kaca depan toko, luka itu perlahan keluar dengan sendirinya tanpa ia sadari. Sudah berlalu, katanya. Ratih Kusuma Wiratama mengangkat wajah. Begitu saja? Bukan begitu saja. Larasati Ayu Prameswari tersenyum tipis dengan wajah sedikit lelah. Saya membayar mahal untuk bisa sampai pada titik ini. Tetapi sekarang semuanya memang sudah berlalu. Ratih Kusuma Wiratama menutupi matanya dengan jari-jari selama beberapa detik. Nadine Kirana Wiratama kemudian melangkah mendekat dan meletakkan tangan di bahu ibunya. Itulah pertama kalinya dalam 5 tahun anak perempuannya menyentuhnya seperti itu. Ratih Kusuma Wiratama berdiri dan merapikan jaketnya. Dalam satu gerakan ia seolah mendapatkan kembali sedikit postur tegaknya yang dahulu. Tetapi kini postur itu tidak lagi terasa sama, dan ketiga perempuan tersebut mengetahuinya. Pandangannya menyapu seluruh toko. Kaca depan bertuliskan Maya, rak-rak kayu, ember-ember yang penuh bunga segar, serta kerangka gapura yang baru setengah selesai di ruang belakang. Dari dalam toko, ia membaca tulisan Maya secara terbalik. Maya itu ibumu? Ibu saya. Dia juga punya usaha seperti ini? Ibu saya tidak pernah memiliki toko.
Dia hanya mempunyai lapak sederhana beratapkan terpal di pasar. Ratih Kusuma Wiratama mengangguk perlahan. Kamu sudah membangun sesuatu yang sangat berarti di sini, Larasati Ayu Prameswari. Suaranya sedikit bergetar ketika melanjutkan. Dan yang saya maksud bukan hanya usahamu. Ia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, Ratih Kusuma Wiratama berhenti dengan satu tangan menyentuh kusen, seolah masih ingin mengatakan sesuatu. Selama 1 detik penuh ia tetap berdiri di sana, tetapi akhirnya memilih tidak mengatakannya. Lonceng kecil berbunyi ketika pintu tertutup di belakangnya. Larasati Ayu Prameswari terus memandang tempat perempuan itu tadi berdiri. Ia tidak merasakan kemenangan dan juga bukan kelegaan yang selama ini pernah dibayangkannya. Yang ia rasakan justru sesuatu yang luas dan tenang, seperti sebuah mesin yang selama bertahun-tahun terus menyala akhirnya dimatikan, dan baru setelah keheningan datang seseorang menyadari betapa bising suara mesin itu selama ini. Nadine Kirana Wiratama memeluknya dari belakang dan tidak melepaskannya untuk beberapa saat. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Larasati Ayu Prameswari berhenti sejenak. Benar-benar baik-baik saja. Pernikahan Nadine Kirana Wiratama berlangsung pada Sabtu kedua bulan Oktober. Larasati Ayu Prameswari tiba di tempat resepsi pukul 6 bersama Nabila, membawa mobil bak sewaan dan 180 rangkaian bunga meja. Mereka bekerja selama 9 jam berturut-turut. Gapura bunga berdiri di pintu masuk taman, dipenuhi lisiantus putih dan dedaunan hijau tua. Ketika Nadine Kirana Wiratama, yang sudah mengenakan busana pengantin, melihat gapura itu sekitar pukul 14, Nadine Kirana Wiratama langsung menangis ketika melihatnya, sampai Citra Lestari, penata riasnya, hampir panik karena riasan pengantin yang sudah dikerjakan dengan susah payah terancam rusak. Larasati Ayu Prameswari sebenarnya berniat meninggalkan tempat resepsi sebelum akad dan rangkaian acara dimulai. Kunci mobil sewaan bahkan sudah berada di tangannya ketika Ratih Kusuma Wiratama menyusulnya di area parkir. Tidak ada pidato, tidak ada mikrofon, tidak ada 180 tamu yang menyaksikan, dan tidak ada satupun adegan besar seperti yang pernah ditawarkan Ratih Kusuma Wiratama di toko bunga maya. Hanya seorang perempuan tua yang berjalan di antara deretan mobil sambil menenteng sepatu haknya karena kakinya sudah terlalu sakit untuk terus memakainya. Tinggallah, kata Ratih Kusuma Wiratama. Sebagai tamu Nadine Kirana Wiratama. Ia sedikit menegakkan tubuh sebelum menambahkan, duduklah di meja tamunya, bukan di meja saya. Larasati Ayu Prameswari akhirnya memilih untuk tinggal. Ia makan di meja nomor 7 dengan kedua tangan yang masih menyimpan aroma batang bunga yang baru dipotong. Pukul 23.30 ia pulang karena keesokan harinya harus kembali ke pasar bunga Kayon. Pada suatu saat selama resepsi, seorang lelaki bertanya apa pekerjaannya. Tanpa berpikir sedikit pun, Larasati Ayu Prameswari menjawab, saya punya toko bunga. Ia tidak mengatakan bahwa dirinya adalah janda Dimas Arya Wiratama. Ia tidak menyebut pernah menjadi bagian dari keluarga Wiratama. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya untuk menjelaskan dirinya melalui nama orang lain. Dini hari itu, setelah kembali ke toko bunga maya dan membereskan sedikit bunga yang tersisa dari pesta pernikahan, Larasati Ayu Prameswari mematikan lampu satu persatu. Seperti biasanya, lampu di atas meja pelayanan menjadi lampu terakhir yang masih menyala. Ia memandang kaca depan dari dalam toko, melihat nama Maya terbaca terbalik, lalu teringat lapak sederhana beratapkan terpal tempat ibunya dahulu berjualan. Tangan Maya Puspita Prameswari yang pecah-pecah akibat terus terkena air, serta sebuah kalimat yang dahulu sering diucapkan ibunya dengan begitu sederhana sambil mengikat bunga pada pukul 6 pagi. Bunga bukan sekadar barang untuk dijual, nak. Bunga menemani manusia. Larasati Ayu Prameswari mematikan lampu terakhir, kemudian menurunkan rolling door dengan hati-hati, seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu yang masih terus tumbuh. Setelah itu ia berjalan pulang menuju rumahnya sendiri, rumah kecil di lantai 3 di Wonokromo, Surabaya, dengan jendela yang menghadap ke deretan jemuran para tetangga. Sebab terkadang sesuatu yang direnggut dari kita ternyata sejak awal memang bukan benar-benar milik kita. Dan memahami kenyataan itu seringkali terasa sangat menyakitkan sebelum akhirnya membebaskan. Nilai seorang manusia tidak pernah diberikan oleh orang lain, dan justru karena itulah tidak seorang pun mempunyai kuasa untuk mengambilnya.
Ada pintu yang tertutup agar kita terpaksa membangun pintu kita sendiri. Ada pula pengampunan yang bukan hadiah bagi orang yang pernah menyakiti kita, melainkan cara untuk melepaskan beban yang terlalu lama kita bawa. Pada akhirnya, rumah bukan sekadar tempat seseorang mengizinkan kita tinggal. Rumah adalah tempat di mana tidak seorang pun memiliki kuasa untuk mengatakan bahwa kita harus pergi. Mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri, seberapa banyak dari jati diri kita yang masih bergantung pada izin dan penerimaan orang lain. Sekarang saya ingin membaca pendapat kalian. Tulis angka 1 jika kalian merasa Larasati Ayu Prameswari mengambil keputusan yang tepat dengan mempertahankan kehidupannya yang sederhana tetapi benar-benar menjadi miliknya sendiri. Atau tulis angka 2 jika kalian merasa ia seharusnya kembali tinggal bersama keluarga Wiratama. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, berikan tanda suka jika kisah ini menyentuh hati kalian, dan ikuti rahasia keluarga. Tempat setiap kisah diharapkan bisa menjadi ruang kecil untuk menemukan kekuatan. Jika hari ini kalian mengenal seseorang yang sedang membangun hidupnya kembali dari awal dengan hampir tidak memiliki apa-apa, hubungilah orang itu. Terkadang mengetahui bahwa masih ada seseorang yang percaya kepada kita sudah cukup untuk membuat kita mampu bertahan satu hari lagi. Kisah ini terinspirasi oleh perasaan-perasaan manusia yang sangat nyata, harga diri, pengampunan, dan hak untuk memulai kehidupan kembali. Nama tokoh dan peristiwa dalam cerita ini merupakan rekaan, tetapi pesan yang ditinggalkannya di dalam hati adalah sesuatu yang nyata.